581. Yang Mulia Si tidak terpengaruh oleh persatuan mereka. Pemimpin sekte dalam adalah inti dari sekte tersebut. Selalu seperti ini, melemahkannya akan melemahkan sekte. Dengan berpihak pada kantor tenaga kerja, pemimpin sekte mengabaikan tugasnya dan mengancam yayasan kita dengan membayar harga yang mustahil. Xie Wuyue mengagumi Yang Mulia Si karena logika suaranya. Tidak peduli seberapa larinya sekte dalam, itu adalah akar dari sekte tersebut. Menyerahkan semuanya demi yang baru akan membayar harga yang mahal, harga yang tidak mampu dibayar oleh sekte tersebut. Tapi itu tidak seperti sekte membayar untuk apapun, bukan? Zuo Fan melenggang ke dalam sekte seperti seorang taipan dan membuat Xie Wuyue bebas dari kekhawatiran. Dia tidak akan berkedut bahkan jika dia harus membangun 8 sekte dalam baru. Bukan dia yang membayar. Hahaha, Yang Mulia Si, Anda terlalu cemas. Kebangkitan kantor perburuhan elit tak terbendung, mencapai tingkat sekte dalam waktu yang singkat. Membiarkan itu semua akan sia-sia. Dan selain itu, ini adalah kelebihan dari kantor tenaga kerja. Saya selalu memberi jalan keluar kepada buruh. Tidak peduli seberapa sulitnya, mereka yang menjalaninya adalah landasan sekte kami. Xie Wuyue menyipitkan mata. Karena kita semua ada di sini, saya mengusulkan agar kita membuat pengecualian terhadap aturan dan mengubah Zuo Fan menjadi pekerja elit, karena kontribusinya yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Yang Mulia Bai mengangguk. Zuo Fan cerdas dan berbakat. Menjadi elit karena kemampuannya itu adil. Saya juga mengusulkan agar kantor tenaga kerja dengan murid-muridnya yang kuat berhak untuk memperebutkan tempat elit. Akan sangat membuang-buang bakat untuk meninggalkan mereka di sana. Ya, tolong izinkan, pemimpin sekte. Fraksi Yang Mulia Bai setuju di tempat, semua orang yang tidak bisa mendapatkan apapun kembali di sekte dalam. Yang Mulia Si tahu tentang keinginan mereka dengan sangat baik. Konyol, sebagai Yang Mulia dan sesepuh Anda berani menentang aturan leluhur. Pemimpin sekte, daerah elit telah memiliki aturan yang jelas sejak awal sekte kami, hanya yang terbaik yang bisa masuk, sementara kantor tenaga kerja dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berdaya dan penjahat. Bukankah Yang Mulia, bahkan dengan kejayaannya yang luar biasa saat keluar dari kantor tenaga kerja, dilarang menjadi elit juga? Para leluhur telah membuat aturan ini untuk mencegah nepotisme dan kehancuran sekte. Sementara Zuo Fan dan yang lainnya, baik itu potensi atau kekuatan, adalah yang terbaik di sekte tersebut. Semua orang bisa melihatnya, dan ada juga aturan sekte. Jika ada yang mendapatkan persetujuan dari mayoritas tetua dan bangsawan, dia bisa menjadi elit. Siapa yang menentangnya? Petik 2. Yang Mulia Qi dan Bai angkat bicara. Kami setuju dan mengikuti keputusan pemimpin sekte. Kami juga setuju. Sisi lama kantor tenaga kerja membungkuk. Yang Mulia Si menahan hidungnya karena mengetahui ini pasti akan terjadi. Pendapatnya dibagi dua dan tidak dapat mencapai keputusan. Buruh tidak peduli aturan, dan akan menabur perselisihan sekali di daerah elit. Keputusan ini tidak boleh dibuat gegabah. Ya, Yang Mulia Si benar. Faksi sekte dalam menganggukkan kepala mereka. Tapi sebuah suara nyaring memotongnya. Cukup omong kosongmu. Ini adalah sekte setan. Pernahkah Anda melihat orang suci di sekitar? Atau siapapun yang pergi dengan buku-buku? Mengikuti ide Anda, para elit itu akan bersembunyi di rumah mereka. Mereka bukan elit, tapi pemboros lebih seperti itu. Atau masuk melalui koneksi. Sesosok gemuk berbaju kuning menyalak, diikuti oleh Bin Pol dan seorang sarjana, 3 iblis neraka. Xie Wuyue mengerutkan kening. Ini adalah pertemuan sekte dalam. Mengapa kamu di sini? Kami mendengar mosi untuk membubarkan kantor perburuhan elit dan datang untuk melihat siapa yang menentang dan menentang tempat yang begitu hebat. Sudah lama sejak daerah elit menghasilkan orang yang layak. Dan sekarang kami memiliki sumber benih yang baik, Anda ingin menghentikannya. Siapa yang berani? Demon yang menunjuk ke Oldis sekte dalam. Mulut Yang Mulia Si tersenyum lebar, dia memberi isyarat kepada tetua kedua dan dia juga mencibir di dalam. Xie Wuyue bingung. Siapa yang memberitahumu itu? Ini semua kemarahan di daerah elit. Kami akan tuli jika tidak mendengarnya. Demon yang marah. Xie Wuyue penasaran, area elit membicarakannya. Tapi mereka baru saja menyebutkannya. Melihat tatapan dingin Yang Mulia Si, Xie Wuyue terlambat menghentikannya untuk berbicara. Demon Yang, aku yang melamarnya. Mewakili Yang Mulia dalam mengelola sekte dalam, saya harus menjunjung tinggi aturan dan kehormatan sekte. Anda mungkin haus akan bakat, tetapi tidak ada pekerja yang akan menjadi elit. Jika tersiar kabar bahwa kami melakukan ini, maka kami akan menjadi bahan tertawaan dunia. Mereka akan mengatakan tidak ada yang baik di sekte kami. Kamu menyebut ini tidak terhormat. Aku akan memberimu aib yang nyata. Demon yang berteriak, akan memukul seseorang hanya untuk dipukul. Lusinan orang pergi ke pertemuan naga ganda terakhir namun hanya 4 yang kembali. Itu aib, ketika Demon yang mulai menceritakan masa lalu. Demon Gui dan Demon Yin kecewa setiap kali mereka mendengarnya. Waktu itu benar-benar mengerikan.
Yang Mulia Si menunjukkan ekspresi puas diri, mengirim pesan kepada tetua kedua. Saya hanya tahu dia akan terus berbicara tentang sejarah yang tidak berguna. Ini akan memberi kita waktu 2 jam. Hahaha, brilian, Yang Mulia Si. Dengan Yang Mulia dalam pengasingan dan semua orang di sini, tidak ada yang mengawasi kantor tenaga kerja dan kedua bocah itu bisa bersenang-senang. Penatua kedua mencibir. Mata Yang Mulia Si berkilat, sementara si Ewu semakin curiga. Untuk apa timer lama? Proposalnya tidak berguna, jadi mengapa dia masih bersikeras? Sementara itu, di atraksi paling populer pemakaman, seorang pria dan seorang gadis muncul. Mereka memandang dengan jijik dan melepaskan aura yang mengerikan. Apakah ini kantor buruh elit yang membuat seluruh sekte beramai-ramai? Belum lama di sini namun hampir menghancurkan sekte dalam. Mereka benar-benar tampak kaya untuk bisa melakukannya. Seorang gadis 17 tahun mengejek mereka. Pria tampan di sebelahnya memiliki senyum jahat. Benar, saudari junior Yujuan. Mereka kaya tetapi berani melawan sekte dalam. Saatnya mengajari mereka sopan santun dan menanamkan dalam hati mereka tempat yang tepat untuk buruh. Sekali di sini, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang layak menjadi elit selamanya. Benar, Yujuan menjulurkan dadanya. Di mana pengurus mereka? Elit Yujuan dan Chifeng ada di sini untuk menguji kalian para pekerja celaka dan melihat apakah kalian layak mendapatkan sesuatu selain menyapu. Para peserta sidang yang menunggu dalam antrean pintu berbalik. Tidak peduli seberapa kasar dan busuknya pasangan itu, mereka adalah elit dari sekte tersebut. Pelayan Zuo tidak berbohong, dia telah membuka jalan bagi kita untuk mencapai surga, keluar dari keputusasaan dan masuk ke dunia kemuliaan dan janji. Kerumunan menyerbu keduanya dengan kegembiraan, yang hanya membuat pasangan itu menebalkan penghinaan mereka. Gui Hu dan yang lainnya berjalan mendekat. Kakak senior Chifeng, sudah lama. Saya mendengar daerah elit akan datang untuk memilih murid dari kami tetapi tidak tahu itu adalah kalian berdua dan bukan 3 yang terhormat. Tetapi para tetua dan yang terhormat dari kantor tenaga kerja sedang pergi dan saya harus mengakomodasi Anda. Tolong beritahu saya tentang pilihan Anda. Gui Hu, bukankah kamu murid berharga Grand Elder? Apa yang kamu lakukan di sini? Memalukan. Chifeng tercengang. Gui Hu melambaikan tangannya. Hanya beberapa kesalahan kecil dan Tuan melemparkanku ke sini, meskipun menyebutnya sebagai kesalahan keberuntungan mungkin lebih baik. Kantor tenaga kerja tidak seperti dulu. Itu penuh dengan peluang, dengan sekarang bahkan para elit diambil darinya. Aku harus memotongnya juga, hahaha. Pasangan itu hanya memiliki ejekan untuknya. Kantor tenaga kerja dengan peluang. Jangan membuatku tertawa. Kami akan memastikan tidak akan ada kantor tenaga kerja setelah hari ini. Mata keduanya berbinar. 582. Saat aku hidup dan bernafas, Pang Yujuan. Taiying meraung marah saat melihatnya. Yujuan mengejek, kakak senior Taiying, bahkan kamu lari ke kantor tenaga kerja. Nah, Anda dibuat untuk tempat ini. Dari semua tempat di dunia ini, tempat kotor ini adalah satu-satunya yang menerima orang sepertimu. Pang Yujuan, kita semua tahu persis apa yang terjadi. Hanya lapisan keempat dari Radiant Stage yang belum masuk ke area elit. Itu hanya membuktikan bahwa kamu merencanakan sesuatu seperti terakhir kali. Taiying mendengus. Yujuan mengejek tanpa peduli. Kakekku adalah tetua ketujuh, tidak ada yang akan mengacaukanku, tidak ada murid dalam atau luar. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa sepertimu, murid luar biasa yang cukup bodoh untuk mengacaukanku. Namun lihat di mana itu membawa Anda. Jadi kamu mengakuinya, brengsek. Taiying, mereka elit, yang terbaik dari sekte. Cobalah untuk meninggalkan itu untuk nanti. Gui Hu memotong sumpahnya. Kakak Chifeng, bagaimana Anda ingin menguji kami? Chifeng menyeringai. Sederhana, kami akan menguji kekuatanmu secara pribadi. Siapapun yang menjadi elit harus memiliki kekuatan. Aku pergi dulu. Seorang pria tangguh datang dengan bersemangat. Tapi yang dia dapatkan hanyalah desahan pada kultivasinya. Apa yang kamu lakukan di sini hanya dengan lapisan kelima surga yang mendalam. Itu tidak bisa membawamu bahkan ke sekte luar. Gui Hu menggelengkan kepalanya. Mas Sanpao, apa kamu main-main lagi? Anda bukan Steward Zuo. Retakan. Suara itu menggetarkan telinga yang lain dan hal berikutnya yang mereka tahu adalah sesuatu yang merah terbang di atas. Mas Sanpao terlempar ke tanah, mati, bahkan saat kegembiraannya tetap ada di matanya. Gui Hu menyipitkan mata dan menoleh ke sumber Yuan Qi itu. Chifeng menyeringai jahat sambil menurunkan telapak tangannya. Apa, bukankah kamu dulu melakukan hal yang sama, Gui Hu? Chifeng mengejek. Gui Hu berdiri diam, melupakannya dan memusatkan perhatian pada hatinya, pada kemarahan yang tiba-tiba menghampirinya dan dia mengepalkan tinjunya. Kui Lang berteriak, Kakak Chifeng, bagaimana kamu bisa begitu berat ketika kamu di sini hanya untuk menguji kami? Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja yang ditolak? Chifeng menggurui, ada yang mau ujian.
Para murid tersentak mundur 2 kali, menatap pasangan itu dengan ketakutan. Apakah mereka benar-benar di sini untuk memilih kandidat? Keduanya menunjukkan ejekan tanpa batas, tetapi tidak ada yang melangkah, tidak dengan bagaimana satu gerakan sudah membunuh seseorang. Bahkan kelompok Kuilang pun tidak. Keduanya pasti di sini untuk berkelahi. Senyum Yujuan yang bengkok tumbuh saat matanya yang licik menjelajahi kerumunan sebelum berhenti di Taiying. Kakak senior Taiying, kamu pernah menjadi pahlawan yang hebat, yang terbaik di sekte luar, jadi kenapa kamu ada di sini, di partai buruh? Apakah Anda tiba-tiba menjadi penakut juga? Kemana perginya semua keberanian itu? Katakan itu lagi. Taiying meraung dan mengangkat tinjunya, Hajingan, menjadi elit tidak membuatmu menjadi yang terkuat. Aku akan melawanmu bahkan di Profound Heaven Stage. Taiying, hentikan pembicaraan sampah, ya. Seorang kultivator surga yang mendalam akan melawan tahap Radiant. Siapa Anda, pelayan Zuo? Jangan buang nafasmu. Guihu meneriakinya, sementara Kuilang terus memberinya isyarat untuk tidak terjerumus pada ejekan mereka. Bro, mereka mengganggumu. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Taiying menggerutu dan tetap diam. Ejekan Yujuan tidak pernah berhenti datang. Hahaha, kakak senior Taiying pasti sangat takut padaku. Katakan apa, karena Anda kehilangan 3 tahun, saya tidak akan menggunakan serangan jiwa. Jika kamu bahkan tidak bisa menerimaku seperti ini, maka kamu pengecut yang putus asa. Tekan, jalang. Tidak peduli apakah itu perbedaan 2 tahap atau 5 lapisan, aku tetap akan membawamu. Taiying meraung dan mengepalkan tinjunya. Pang Yujuan, ayo lakukan ini. Sisi Guihu menghela nafas. Yujuan dan Chifeng menyeringai, si tolol akhirnya terjebak. Di bawah tatapan tegang orang lain, Taiying meledak dengan kekuatan saat dia mencakar tenggorokan Yujuan. Dia hanya terkikik dan mendorongnya kembali dengan kultivasi penuhnya. Tidak peduli seberapa berani dia, Taiying tahu 5 lapisan tidak bisa diatasi dengan mudah. Begitu serangan mereka bertemu, dia menyelinap melewati telapak tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Retakan, Yujuan merintih kesakitan karena patah. Sisi Guihu disetujui dengan kepala bobet. Itu murid luar teratas untukmu, berpengalaman. Satu-satunya perbedaan antara Profound Heaven Stage dan Radiant Stage adalah kekuatan jiwa. Dengan itu, Taiying mungkin memiliki peluang. Jelas dengan keunggulannya saat ini. Mereka tidak bisa bersukacita karena mata Yujuan berkobar karena haus darah. Gelombang tiba-tiba mengirim Taiying terbang, kepalanya menjadi bubur dan darah bocor dari mana-mana. Hajingan, itu curang. Dia menggunakan serangan jiwa. Kuilang terbang untuk membantu tetapi kemudian seseorang menusuk dadanya. Puff, menyemburkan darah, Kuilang membanting ke bawah saat Chifeng mencibir dari atas. Kamu sebenarnya cukup bodoh untuk percaya bahwa ahli Radiant State tidak akan menggunakan serangan jiwa. Mengambil taruhan terbelakang seperti itu tidak akan pernah membuatmu menjadi elit. Kuilang mengoceh. Apakah ini caramu memilih kandidat, dengan melumpuhkan mereka? Pilih kandidat. Dari sekelompok buruh yang ditolak memimpikannya hal yang mustahil. Kami datang ke sini untuk memperingatkan Anda untuk berhenti membuang-buang napas dan tahu tempat Anda. Seringai bengkok Chifeng selalu ada. Yujuan berada di sebelah Taiying dalam 2 lompatan, matanya bersinar dengan haus darah memperhatikan jiwanya yang rusak dan memukul dadanya. Darah menyembur dari mulutnya karena tekanan yang berat. Telapak tangan ini mungkin yang terakhir dia lihat di bumi ini. Yueling menghadapi serangan Yujuan. Sementara keduanya berpisah, dia membawa Taiying pergi. Yujuan kesal karena seseorang menghalanginya. Aku akan melakukannya. Chifeng melintas di depan Yueling dan Taiying dengan senyum menyeramkan dan menunjuk. Seni bela diri tingkat tinggi, Flaming Finger. Mati. Yueling panik. Dia tidak memiliki cara untuk memblokir serangan lapisan ke-8 tahap Radiant. Seni bela diri peringkat mendalam, Demon dunia bawah. Guihu muncul entah dari mana, menemui serangan Chifeng. Guihu mundur 10 langkah dan meludahkan darah sementara Chifeng berdiri diam dan mengejek. Guihu, aku bukan tandinganmu saat itu, tapi aku sudah menjadi elit untuk waktu yang lebih lama dan kendali kekuatanku melampaui milikmu. Milikmu hanya berserakan, hahaha. Retakan. Gelombang kejut mengirim Yueling dan Taiying ke tanah, meludahkan darah. Guihu memelototinya. Apa maksudmu tersebar? Hahaha, kamu tidak akan pernah mengerti dengan hati itu. Chifeng mengejek. Energi biadabmu dulu membuatku takut, tetapi hanya di daerah elit aku menyadari kebenarannya. Anda hanya tidak tahu cara menggunakannya, hanya memamerkannya. Kenapa lagi kamu pikir aku mudah mengalahkanmu ketika kamu berada di lapisan yang lebih tinggi dariku? Guihu menggertakkan giginya. Hati lagi. Karena Grand Elder, aku akan membiarkanmu. Tapi luruskan ini, Andalah yang menantang kami ketika kami datang hanya untuk menguji Anda. Ini bukan pada kami, tetapi Anda. Jika ada yang memutarnya. Petik 2. Chifeng meledak dengan haus darah, membuat murid-murid lainnya menggigil.
Qi Feng menjentikkan dan beberapa kepala berguling ke tanah. Semua orang berteriak panik. Qi Feng dan Yu Juan terkekeh. Sementara pihak Gui Hu hanya bisa marah. Dan hal lain, sebagai buruh, kamu adalah kotoran sekte, tidak layak menjadi elit. Cobalah dan Anda akan tergencet seperti serangga. Qi Feng mengancam. Semua orang menundukkan kepala, tidak bisa membalas. Sementara pemimpin sekte ingin buruh menjadi elit, para elit datang untuk merampok keberanian mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak diterima di daerah elit, hanya dikelilingi oleh bahaya. Buruh adalah anak tangga terendah dan tidak ada yang akan mengubah itu. Murid dalam dan luar yang datang ke sini dicengkeram oleh penyesalan. Mereka mendapatkan harta dan pil iblis tetapi kehilangan masa depan yang gemilang. Seorang buruh hanyalah semut bagi elit, bahkan jika itu adalah murid luar di masa lalu. Keduanya mengambil keputusasaan mereka dan menyeringai kejam sebelum pergi. Namun pihak Gui Hu dipenuhi amarah. Daerah elit dan kantor tenaga kerja sedang berperang. 583. Dan begitulah cara kami berempat melewati neraka dan kesulitan yang tak terhitung sebelum melarikan diri dengan hidup kami. Aula besar bergema dengan suara sedih Demon Yang, matanya berkedip ketakutan. Dan untuk mencegah bencana seperti itu terjadi lagi, sebagai tetua dan yang terhormat dari Demon Seming Sekte, adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membesarkan sosok yang benar untuk memikul beban sekte. Untuk menghindari korban yang tidak perlu dan untuk menumbuhkan kejeniusan. Pidato Demon yang memiliki gairah, memiliki perasaan, menyentuh Xiao Yue dan Demon Yin ke intinya. Sedangkan sisanya hanya bosan dan terkantuk-kantuk. Bukan hanya golongan yang mulia sih, tetapi bahkan kelompok yang mulia Bai pun kaku dengan kelopak mata yang berkedut. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak peduli seberapa hebat sebuah cerita, setidaknya buatlah singkat, jangan bertele-tele selama berjam-jam. Satu-satunya alasan Xiao Yue menerimanya adalah karena dia ada di sana dalam pertemuan naga ganda terakhir. Tapi kami, orang tua, tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja kami akan bosan dengan ocehanmu. Melihat keluar, demi dewa, ini sudah malam. Berapa lama bak lemak babi ini akan menyeretnya? Sampai pagi. Yang mulia si juga memiliki batasan dan menoleh ke tetua kedua. Itu harus dilakukan. Waktu untuk pergi. Ya, mari kita lari untuk itu. Yang mulia si brilian. Penatua kedua berkata dengan bersemangat. Keduanya pasti sudah menyelesaikan pekerjaan mereka sekarang dan saya tidak ingin mendengar satu kata lagi dari orang ini jika saya dapat membantu. Kamu bukanlah satu-satunya. Yang mulia si berteriak. Demon Yang, tolong tunggu sebentar. Saya mengerti segalanya. Karena proposal ini memiliki tentangan yang begitu besar, kami akan memasang pin di dalamnya. Mengingat sudah sangat larut, mari kita lanjutkan di lain hari. Yang mulia si benar, kita mungkin akan berdebat selama berhari-hari di sini. Akan lebih baik untuk melakukan pencarian kita sendiri sebelum kita bertemu lagi. Seseorang telah mendukungnya, dan bukan hanya golongannya, tetapi juga pihak yang mulia Bai. Mereka semua memuji dia ke surga yang tinggi. Wajah gemuk Demon yang berkedut dan tenggelam. Mengapa selalu seperti ini? Saya bahkan tidak pernah bisa membuat setengah poin saya. Hahaha, kami mengerti perasaan Demon Yang dan dia tidak perlu menjelaskannya. Mendengar Demon Yang menceritakan kembali rasanya seperti membaca selama 10 tahun. Yang mulia si tertawa dengan wajah datar. Pemimpin sekte, maafkan kekasaran saya hari ini dan jika tidak ada yang lain, mari kita akhiri pertemuan di sini dan mendiskusikan nasib kantor tenaga kerja di lain hari. Xiao Yue menatapnya, tidak dapat melihat melalui pemikirannya. Kita akan melakukannya, tapi jangan pergi membunyikan bel seperti yang Anda inginkan. Memanggil rapat adalah hak pemimpin sekte. Ya, aku akan selalu mengingatnya. Yang mulia si tahu Xiao Yue baru saja membuang bebannya dan hanya mengangguk. Dia dan gengnya pergi dengan tergesa-gesa, membuat Xiao Yue terkesima karena suatu alasan. Sendirian dengan sekutunya, Yang mulia Bai mengejek. Melihat Yang mulia si begitu terpuruk terasa sangat menyenangkan, hahaha. Ini semua berkat Daudel Demon yang sampai si tua kentut tidak bisa menerimanya. Demon Yin terkekeh dan menepuk bahu Demon Yang. Wajah Demon Yang berkedut. Kapan aku berlama-lama? Saya seorang operator yang halus, ingatlah. Dia jelas-jelas salah dan kebenaran kita yang luar biasa mengguncangkan dia. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa saya bagikan. Aku bisa membaginya denganmu jika... Oh, tidak, lebih baik jika kamu memberitahu si tua kentut. Telinga kita cukup tersumbat untuk hari ini. Kami tidak akan pernah bisa menahan omong kosongmu yang tak henti-hentinya. Demon Gui menghentikan Demon Yang sebelum dia masuk ke dalamnya, lagi. Yang lain langsung setuju, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikan mulut si gemuk agar tidak terbuka. Lemak itu kecewa, tidak adakah yang bisa merasakan pengabdian lurus saya yang abadi? Kerutan Xiao Yue tidak pernah meninggalkannya. Aneh, apa yang dilakukan Yang mulia si hari ini? Dia bukan dirinya yang licik seperti biasanya.
Mungkin dia datang untuk memamerkan kekuatannya untuk mencoba menghentikan kita. Tapi lihat dia, kehilangan semuanya, hahaha. Demon yang mengejek. Yang lain mengangguk tanpa peduli. Yang Mulia Bai berkata, kentut tua itu pasti masih menganggap dirinya sebagai bos sekte dalam. Lihat dia sekarang, hahaha. Sementara yang lain mencemooh orang lain seperti pemenang, seseorang memasuki aula dan membungkuk. Pekerja Yueling meminta untuk menemui pemimpin sekte dan tuannya. Petik 2. Ada apa dengan gadis ini? Yang Mulia Bai menoleh ke Xie Wuyue. Xie Wuyue berbicara, masuk. Yueling bergegas lebih dalam dan membungkuk. Pemimpin sekte, Tuan, elit menyebabkan keributan di kantor tenaga kerja, membunuh dan melukai banyak orang. Mereka memperingatkan kita untuk tidak menginjakkan kaki di daerah elit atau kita akan menderita karenanya. Apa? Mereka semua berteriak. Elit dan dinas tenaga kerja tidak pernah sekalipun bersinggungan, namun tiba-tiba pergi ke sana. Demon yang menginjak. Siapa hajingan dengan keberanian seperti itu untuk membunuh buruh? Apakah dia tidak peduli dengan aturan? Yang Mulia, ini Qi Feng dan Yu Juan. Yueling melaporkan. Semua memiliki realisasi tertulis di wajah mereka. Yu Juan adalah cucu dari tetua ketujuh, sedangkan Qi Feng adalah cucu dari tetua kedua. Mereka berada di pihak Yang Mulia Si dan melakukan perintahnya. Xie Wuyue menghela nafas. Pengalihan yang hebat, menggunakan waktu Yang Mulia berada dalam pengasingan dan kami berada dalam pertemuan, dia memiliki kantor tenaga kerja dan para elit menjadi musuh bebuyutan. Memilih kandidat dari kantor tenaga kerja akan jauh lebih sulit sekarang. Sekte dalam memiliki keuntungan. Mereka bisa memilih semua yang mereka inginkan. Terakhir saya dengar, kami bertiga memimpin area elit. Demon yang menjulurkan lipatannya. Demon Gui menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa ikut campur. Dan sekarang ada masalah jika buruh bahkan ingin menjadi elit. Setiap orang memiliki harga diri dan setelah penghinaan seperti itu, mereka akan sulit sekali untuk tetap ingin menjadi elit. Itu akan membuat banyak orang merangkak keluar dari kayu untuk mengambil tempat itu. Kami mungkin tidak memiliki satu pekerja pun yang bersedia. Mereka mempermainkan kita. Sialan, para hajingan itu menghancurkan rencana besarku. Aku akan meluruskan mereka. Demon yang melebarkan lubang hidungnya, berjalan pergi untuk membagikan hukuman. Xie Wuyue berseru, tidak ada gunanya. Mereka pasti punya alasan bagus untuk melakukannya. Benar, apa alasan mereka untuk mengacaukan kantor tenaga kerja? Pemimpin sekte, mereka mewakili area elit dalam menguji level murid. Menggunakan para murid yang menantang mereka sebagai alasan, mereka membantai banyak orang. Yueling melaporkan. Xie Wuyue mengangguk. Tanpa ada pihak ketiga, tidak peduli apa yang kita katakan, mereka hanya akan memutarbalikkannya untuk kepentingan mereka. Dan dengan Yang Mulia Si di belakang mereka, itu hanya akan merugikan kita saja. Satu-satunya kelemahan kami adalah mereka datang untuk menguji para murid sebagai perwakilan dari daerah elit. Apakah kalian bertiga memberitahu mereka hal semacam itu? Xie Wuyue menoleh ke iblis untuk menemukan mereka menggelengkan kepala, semua kecuali lemak kuning, memilih untuk melihat ke tempat lain selain dia. Aku tahu itu aneh, dan sekarang mereka punya alasan yang bagus. Xie Wuyue menggelengkan kepalanya. Demon Yang dan Demon Gui mengangkat alis dan pemimpin sekte bertanya. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Tidak ada, hanya Yu Juan yang mengeluh tentang bagaimana dia ingin mewakili kita dalam menguji kandidat elit dan memenuhi tugasnya sebagai kakak perempuan. Saya pikir dia hanya bermain-main dan setuju. Petik 2. Investigator, penyelidik, semua orang menghela nafas. Demon Yin berubah serius. Dengan kantor tenaga kerja dan daerah elit terjerat, kita tidak bisa menyentuh keduanya. Bagaimana cara kita menyelesaikan kekacauan ini? Di mana Zuo Fan? Kenapa dia tidak ada? Xie Wuyue bertanya. Yang Mulia Bai membungkuk. Dia sedang terburu-buru untuk menangani beberapa masalah dan belum terlihat selama berhari-hari. Kalau begitu biarkan dia menanganinya ketika dia kembali. Dia lebih baik dalam memutarbalikkan aturan daripada yang bisa dilakukan oleh Yang Mulia Si. Xie Wuyue mencibir dan membuat yang lain bingung. Tidak peduli seberapa besar jenius Zuo Fan, dia hanyalah seorang murid. Dia bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Mereka bukan sembarang elit, tetapi elit dari beberapa orang tua. 584. Gua yang sunyi itu berantakan. Zuo Fan masih duduk di lantai batu yang keras, wajahnya tidak lagi berkerut kesakitan. Setelah pertarungan sengit sampai mati melawan kekuatan naga surga ke-9, itu berakhir dengan keuntungan Zuo Fan, menjinakkan semua kebiadabannya dalam pertempuran yang berkepanjangan ini. Jiwa Zuo Fan tertekan sekarang, sedikit demi sedikit, dengan kekuatan naga berkeliaran di pusatnya dalam bentuk naga, pada puncak fusi. Fusi berkembang sebagai kabut-kabur menutupi jiwanya dan kompresi berlanjut. Kemudian, kabut-kabur pecah dengan cahaya menyilaukan yang datang dari dalam dan melepaskan kekuatan yang kuat membuat jiwa Zuo Fan mandi dalam cahaya. Setelah jiwanya diselimuti oleh 5 lampu berwarna,
pikiran Zuo Fan masih sama suramnya seperti sebelumnya. Zuo Fan sendiri sedang duduk di sana seperti patung. Mengaum. Tapi kemudian raungan drakonik datang dari dalam pikirannya, dari dalam cahaya berwarna, diikuti oleh 4 cakar dan naga sepanjang 1000 meter. Cahaya prismatik menempel di tubuhnya, membentuk sisiknya. Itu adalah wajah perkasa yang menanamkan kekuatan dan martabat. Zuo Fan membuka matanya yang sekarang drakonik dan mengeluarkan lolongan ke langit. Kekuatan naga yang perkasa menghancurkan apapun yang disentuhnya, bahkan mengguncang penghalang 5 ketidakkekalan. Penatua Si berbicara untuk semua orang ketika dia menyampaikan keterkejutannya. Kekuatan jiwa naga surga sangat menakjubkan bahkan ketika itu baru saja terbentuk. Satu-satunya alasan Vicissitudes Barrier masih berdiri adalah karena Tuan meminjamkan jiwa naga bumi. Anak itu adalah permata sejati. Hahaha, benar. Ini pertama kalinya saya melihat jiwa naga surga juga dan saya harus mengatakan, itu benar-benar salah satu kekuatan besar. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan menjadi tenang setelah itu, merasakan perubahan dalam dirinya. Matanya berkeliaran di sekitar gua yang hancur saat jiwa naga yang mempesona mengubahnya menjadi mata drakonik. Itu hanya menunjukkan bahwa fusi itu sukses besar dan Zuo Fan tetap menjadi dirinya sendiri. Jiwa naga menyatu dengan jiwanya dan mengambil bentuknya. Jadi bahkan jika tubuhnya akan dihancurkan, diplester atau dihancurkan, jiwanya akan terbang begitu saja untuk mencuri tubuh lain. Satu-satunya kemampuan Ethereal Stage. Berbicara tentang kekuatan jiwa, dia telah meninggalkan Radiant Stage jauh di belakangnya. Itu seperti memberikan jiwanya sebuah armor. Tapi Radiant Stage melawan panggung Ethereal seperti anak berusia 3 tahun melawan menara otot setinggi 7 kaki. Meskipun dalam kasus Zuo Fan, itu seperti menara otot di dalam anak berusia 3 tahun. Ditakdirkan untuk memberikan kejutan yang tidak menyenangkan. Hahaha, lapisan pertama dari Radiant Stage dan lapisan pertama dari jiwa Ethereal. Aku adalah kekejian dalam arti yang sebenarnya. Zuo Fan tertawa. Bahkan dia tidak membayangkan bahwa kemajuan ini akan membawa perubahan aneh seperti itu. Kemudian lagi, karena dia bukan seorang kultivator ortodoks, itu diberikan. Ruang beriak dan cahaya merah keluar dari dantiannya. Cahaya berdarah bersinar di mana-mana dan membusuk apapun yang disentuhnya. Terhuyung-huyung, Zuo Fan memasuki meditasi sekaligus, hanya untuk menemukan bayi darahnya juga berada di tahap Radiant. Bayi darah adalah roh dunia ini, dan di Radiant Stage, itu memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan, secara eksponensial lebih baik daripada ahli rata-rata. Itu bahkan bisa berubah menjadi bilah darah yang mengoyak jiwa ahli tahap Ethereal menjadi tidak ada apa-apanya. Bayi darah menjadi semakin mengerikan saat tumbuh dalam kultivasi. Satu-satunya alasan inilah yang membuat Saint Patriarch Blood Demon menjadi sosok yang luar biasa di domain suci. Kejutan ini membuatnya percaya diri dalam melawan ahli tahap Ethereal. Dengan jiwa naga di sisinya dan bayi darah menyelinap dalam beberapa pukulan, siapa yang bisa menyentuhnya? Penatua Yuan membuat tanda dan jiwa naga bumi kembali kepadanya. Dia memegang janggutnya sambil tertawa. Sekarang setelah jiwa naga surga terbentuk, semuanya beres. Lepaskan penghalang. Ya, Tuan. Kelimanya membungkuk, tapi kilatan merah menghajar mereka, membentur penghalang dan mengejutkan mereka. Gemetar, Penatua Si mengerang dan mendapatkan tatapan aneh Penatua Yuan. Ada apa? Bocah itu membuat serangan jiwa dan mengejutkan kami. Wajah Elder Si berubah ngeri. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Hahaha, tidak apa-apa. Dia baru saja menguji kekuatan jiwa naga surga. Bukan itu. Penatua Si melanjutkan, gelombang pertama memang kekuatan jiwa naga surga, tetapi gelombang kedua dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Ini seperti dua jiwa yang berlawanan. Petik 2. Apa? Penatua Yuan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Apakah itu berarti anak itu menyembunyikan lebih banyak rahasia? Boom! Suara keras datang dari gua dan mengguncang 5 ketidakkekalan hingga mundur 5 kali. Masing-masing tetua ini menunjukkan keterkejutan mereka dengan cara yang aneh. Penatua Yuan bertanya, kali ini apa? Penatua Si membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan akalnya. Bocah itu, menghancurkan penghalang kita. Penatua Yuan terperangah. Bagaimana? Kelimanya adalah ahli tahap Ethereal lapisan keempat yang digabungkan dapat menangani ahli lapisan keenam. Bagaimana bisa penghalang mereka muncul seperti balon? Jiwa naga surga kuat dan semuanya, tapi tidak terlalu keterlaluan. Rahasia macam apa yang masih kamu sembunyikan, nak? Penatua Yuan menghela nafas. Tidak menyadari bahwa Zuo Fan bingung karena efeknya. Tempat dia berada sudah lama berhenti menjadi gua. 100 meter di sekelilingnya, tidak ada satu hal pun. Semuanya telah berubah menjadi debu begitu berada dalam jangkauan. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Domain Absolute, Space Crusher. Mata kanan Zuo Fan memiliki 4 lingkaran cahaya emas yang berkedip. Dia tidak hanya mendapatkan jiwa naga surga,
bayi darahnya ditingkatkan, sekarang memiliki kekuatan jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan mata kekosongan surgawinya mendapat peningkatan. Itu adalah gerakan universal, sempurna untuk saat seseorang dalam bahaya, memusnahkan segalanya dalam jarak 100 meter dengan getaran yang kuat. Dia akan membunuh tanpa meninggalkan apapun. Tidak peduli tentara apa yang dikirim untuknya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kekuatan Kaisar Surgawi sesuai dengan legenda. Zuo Fan menyeringai dan kepercayaan dirinya melonjak karena memiliki satu kartu truf lagi untuk berurusan dengan para ahli. Dengan keamanannya yang terjamin, dia tidak akan takut lagi. Itu bahkan merobek penghalang barusan. Di area 100 meter ini, dia adalah raja, bahkan dewa. Semua seni tingkat kaisar bersifat mistis dan seperti dewa, hahaha. Tertawa di dalam, Zuo Fan melangkah keluar. Ketika dia tiba, itu adalah gua yang sangat rapi dan sekarang menjadi lubang yang aneh. Karena segala sesuatu di dalamnya berubah menjadi debu. 585. Steward Zuo, kamu akhirnya keluar, hahaha. Selamat atas kemajuan Anda yang mulus. Penatua Yuan muncul entah dari mana dan menangkupkan tangannya. Zuo Fan hanya mengangguk. Terima kasih telah memberiku tempat yang sangat bagus. Itu akan sangat menyakitkan di tempat lain. Elder Yuan tersenyum. Steward Zuo, tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi hari ini? Seperti penghalang. Dengan kebijaksanaan Anda seharusnya sudah memiliki beberapa tebakan. Ya, saya punya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu tidak peduli? Tidak, haruskah? Zuo Fan berbicara. Penatua Yuan tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Di sini saya pikir hal pertama yang akan Anda lakukan adalah meminta saya menyelesaikan ini. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan. Sekarang semua pekerjaan itu sia-sia. Hahaha, aku juga berpikir begitu. Apa gunanya bertanya jika saya tidak mendapatkan kebenaran? Zuo Fan tertawa. Penatua Yuan, sejujurnya, keuntungan terbesarku di Sekte Perencana Iblis adalah bertemu denganmu. Menguraikan dengan Tuan tentang sifat dunia telah membuka mata saya lebih dari seluruh hidup saya, terutama tentang 4 alam-alam manusia. 4 yang mana? Penatua Yuan tertarik. Zuo Fan tersenyum. Yang pertama, ketidaktahuan, itu berjalan tanpa tujuan. Kedua, sadar akan diri sendiri tetapi tidak pada tempatnya, yang didefinisikan oleh rasa percaya diri dan kesombongan yang salah tempat. Ketiga, mengetahui diri sendiri dan tempat mereka, memungkinkan seseorang untuk menembus apapun kecuali hati mereka dipenuhi dengan rasa sakit. Keempat, mengetahui alasannya, membuka mata dan membersihkan kabut di dalam. Penatua Yuan mengangguk. Zuo Fan melanjutkan. Penatua Yuan, saya telah terjebak di alam ketiga dengan penglihatan yang tajam namun hati yang berat. Saya menanggung seluruh dunia di pundak saya, takut salah langkah dan menahan diri. Tetapi sekarang saya berada di alam keempat, siapa Anda dan di mana saya berada telah kehilangan maknanya. Yang penting adalah niat baik Anda. Aku bahkan tidak ingin tahu siapa ahli yang mengatur penghalang itu. Atau saya akan diminta untuk membayar mereka bantuan yang sangat besar. Tidak tahu berarti tidak membayar kembali, hahaha. Hahaha, kamu sangat idealis. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan, pikiranmu tajam dan licik, kamu mungkin melihat hal-hal dengan pandangan biasa tetapi semua ini hanyalah tipuan, tidak berguna bagi dunia secara keseluruhan. Sambil mengintip kondisi manusia, berjalan di jalan kebenaran, itulah kebijaksanaan terbesar dari semuanya. Steward Zuo, Anda akhirnya berkelana di jalan ini, semakin dekat dengan Dao. Masa depanmu tidak terbatas. Itu jika Tuan akan terus membantu saya. Tentu saja, kamu adalah harapan dari Demon Seming Sekte. Aku akan selalu mendukungmu. Mata Penatua Yuan bersinar. Orang tua dan orang muda semakin dekat di saat-saat langka ini, bahkan ketika masing-masing dari mereka memiliki banyak rahasia. Setidaknya mereka jujur satu sama lain. 1 jam berlalu dan keduanya kembali ke kantor perburuan elit, di pemakaman, tetapi pemandangan itu membuat Zuo Fan linglung. Mengapa hanya ada segelintir penguji di pintu? Baru beberapa hari dan trennya sudah berubah. Dia akan sulit sekali untuk menggulingkan sekte dalam sekarang. Zuo Fan menoleh untuk melihat Penatua Yuan meniru keterkejutannya. Ketika Zuo Fan berada di pengasingan, lelaki tua itu menjaganya dan tidak ada yang tahu tentang perjalanan para elit ke kantor tenaga kerja. Kui Gang dan Yue bergegas kegirangan. Tuan, Anda kembali. Apa yang telah terjadi? Baru beberapa hari jadi kenapa tempat ini sepi? Zuo Fan mengerutkan kening. Keduanya menghela nafas dan menjelaskan bagaimana para elit menyeka lantai dengan mereka. Kui Gang menggertakkan giginya. Aku dan Yue juga tidak ada di sini, atau dia tidak akan pernah menyentuh ayahku. Saya akan. Kamu akan apa? Anda hanya akan membuang hidup Anda. Jangan berpikir sedetik pun bahwa satu set harta iblis kelas 9 dapat melawan ahli tahap Radiant lapisan ke-8. Siapa yang lebih kuat atau lebih lemah pada akhirnya tergantung pada kekuatannya sendiri.
Zuo Fan menghela nafas, mengajari muridnya untuk melepaskan rasa percaya dirinya yang berlebihan, meskipun matanya sendiri memancarkan niat membunuh. Yue meratap, "Tuan, martabat para pekerja telah mendapat pukulan berat, dengan beberapa murid luar dan dalam bahkan merosot ke dalam penyesalan karena datang ke sini. Tentu saja, setelah diinjak-injak seperti itu, mereka tidak akan pernah berani menemui mereka sampai mereka bisa menyelesaikan dendam." Zuo Fan menyipitkan mata dan merenung. "Dengarkan dan dengarkan baik-baik, undang 3 bangsawan elit daerah untuk perjamuan permintaan maaf." Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. "Permintaan maaf untuk apa? Bukankah murid kita menantang mereka dengan tangan yang berat? Tentu saja kita harus menebus kesalahan. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku bahkan akan memberi mereka harta iblis yang mereka minta, untuk dilihat semua orang. Kedua belah pihak akan berdamai. Oh, dan yang terhormat dan sesepuh kantor tenaga kerja harus datang juga, atau tempat elit untuk kantor tenaga kerja akan berkurang. Mereka datang ke sini untuk berkelahi dan sekarang kita mengundang mereka untuk minum." Kui Gang marah. "Kami bukan lagi kantor tenaga kerja yang dulu mereka kenal. Semua murid dalam melihat kami dengan kekaguman. Mengapa kita harus berperan sebagai korban?" Zuo Fan mendengus dan menunjuk anak bodoh itu, sambil memberitahu Penatua Yuan. "Lihat itu, alam kedua dari sifat manusia, mengenal dirinya sendiri tetapi tidak ada yang lain, arogan di luar nalar." Penatua Yuan mengangguk sambil tertawa. Kui Gang bingung. "Untuk apa kamu berdiri? Lanjutkan. Apakah saya pengurus di sini atau Anda?" Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Sambil menggerutu di dalam, dia mematuhi perintah tuannya, menangkupkan tangannya dan terengah-engah dengan Yue yang sama enggannya. Penatua Yuan terkekeh. "Steward Zuo, sementara aku mengatakan bahwa kamu baru saja melangkah di jalan menuju Dao, kamu masih menggunakan trik lamamu. Perjamuan ditakdirkan untuk menjadi merah. Semua kebijaksanaan itu hanya bekerja untuk diriku sendiri, sementara trik-trik kecil ditinggalkan untuk babi-babi ini. Aku menundukkan kepalaku sejauh ini sehingga tidak ada ahli tahap etiril yang datang mengetuk. Tapi sekarang, saya tidak peduli. Siapapun yang mendorong saya akan menemukan dirinya 6 kaki di bawah." Mata Zuo Fan berkilat dan dia mendidih dengan rasa haus darah yang begitu kental sehingga beberapa murid di sekitar pintu menggigil dan pingsan. Penatua Yuan mengangguk. Disinilah perbedaan Guihu dan Zuo Fan. Kekuatan Guihu tersebar, energi biadabnya yang perkasa tidak digunakan secara maksimal dan meninggalkan banyak celah. Sementara Zuo Fan tidak pernah mengeluarkan bau haus darah, seperti rata-rata Yo, penurut. Tapi dorong dia cukup keras dan semua api di dalamnya akan meledak seperti banjir yang tak bisa dihentikan. "Aku akhirnya melihatmu marah. Itu berarti Anda masih peduli tentang sesuatu. Hahaha, jadilah liar, pukul dirimu sendiri. Aku di belakangmu sepanjang jalan." Penatua Yuan tersenyum. Sementara itu, 3 iblis neraka dan pemimpin sekte sedang mendiskusikan bagaimana menangani 2 murid bermasalah itu. Dengan tetua kedua dan tetua ketujuh di belakang mereka dan yang mulia Si di pihak mereka, mereka tidak punya alasan bagus untuk menggunakannya. Tapi tanpa menempatkan hajingan ini di tempat mereka, bagaimana bisa seleksi elit dari kantor tenaga kerja bisa berlangsung? Sementara mereka memutar otak, Kui Gang masuk dengan undangan Zuo Fan. Keempatnya tercengang sesaat di sana. Permintaan maaf apa? Apa yang dia lakukan? Kami telah berada di sisinya selama ini, namun dia menyerah, pergi untuk pesta permintaan maaf. Demon yang bertanya. Demon Yin memberanikan diri. Apakah dia mencoba menenangkan kedua belah pihak? Itu tetap tidak berarti kamu harus begitu lemah lembut. Dia akan berubah menjadi lelucon untuk sekte dalam, menamparkan meja, Demon yang berkata. Saya pikir dia jenius, hanya untuk menemukannya sampah. Apa gunanya kekuatan ketika kamu tidak bisa menggunakannya? Xie Wuyue menyipitkan mata dan tersenyum. Aku tahu gayanya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Dia akan mengadakan perjamuan permintaan maaf demi Anda. Biarkan dia memilikinya dan bermain bersama. Dan dia ingin lakukan adalah memberikan harta iblis. Oh, dan jangan lupa tentang bagianku. Bawa serta tetua kedua dan penatua ketujuh juga. Karena ini adalah perjamuan permintaan maaf, kita tidak bisa membiarkan kakek pesta hilang sekarang, kan? Hahaha. Ketiga iblis itu bingung dengan tawanya, dengan Demon yang berkata, ada apa denganmu? Apakah Anda benar-benar ingin meredakan ketegangan? Bagaimana kita harus menangani anak-anak nakal itu setelah ini? Tangani apa ketika amandemen dibuat? Hahaha, sekarang biarkan masalah ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana anak itu akan mengakhirinya. Semoga saya tidak perlu masuk. Mata Xie Wuyue berkedip. 586. Sebuah lembah terpencil dikejutkan oleh suasana damainya saat barisan orang yang tak ada habisnya masuk membawa nampan besar berisi hidangan eksotis yang terbuat dari binatang yang sangat indah seperti sebuah karya seni. Tentu saja, para kultivator berada di atas dunia sekuler, mengatasi kondisi manusia dan keterbatasannya, tetapi mereka masih memiliki sopan santun.
Seperti bergabung dengan teman dan kerabat untuk acara yang menyenangkan atau menyedihkan. Mereka akan menemukan kegembiraan dalam kegembiraan, dan melawan kesedihan dengan kedekatan. Namun orang-orang yang datang dan pergi dengan nampan mengenakan penampilan murung dan pakaian biasa, mengira pesta itu akan meledak. Guihu, Kuilang, Taiying dan Yueling duduk murung di meja pertama, dengan tatapan menakutkan bahkan para pelayan menghindari mereka. Jangan sampai aura penindas mereka membuat mereka kaku atau membuat mereka takut. Retakan. Kuilang meninju meja. Demi dewa, apakah Steward Zuo sudah gila? Mereka yang salah namun kita menebus kesalahan. Ini keterlaluan. Tidak peduli berapa banyak kompromi yang telah saya buat dalam hidup saya tidak akan pernah membungkuk begitu rendah. Yueling mendengus. Taiying menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu ada di sini? Lepaskan pantatmu dan enyahlah. Dan bagaimana tepatnya kita bisa melakukan itu saat pesta Steward Zuo? Kami harus menunjukkan rasa hormat kami untuk semua yang dia lakukan untuk kami. Kuilang menggerutu pelan, lalu bersumpah. Tapi aku sangat penasaran, kenapa kamu ada di sini? Anda berdua adalah murid luar dan dalam yang hebat. Saya tidak percaya Anda melakukannya dengan baik dengan gaya Anda. Mereka berdua memiliki para tetua di belakang mereka dan kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka dan sekarang kami bahkan meminta maaf. Apakah Anda begitu ingin mempermalukan diri sendiri? Taiying menyipitkan mata dan menahan amarahnya. Aku juga di sini untuk Steward Zuo. Serangan terakhir Chifeng meninggalkan inti saya di ambang kehancuran dan saya akan menjadi sia-sia. Dengan bantuan Steward Zuo saya membuat pemulihan dan bahkan memasuki tahap Radiant. Ini adalah yang paling tidak bisa saya lakukan. Pil pencapaian surga. Kuilang tersentak. Pil mistik seperti itu menyelamatkan putraku dan adik Yueling seperti bukan apa-apa. Steward Zuo adalah dewa untuk menyelamatkan yang ditinggalkan. Saya tidak berpikir ada penatua atau terhormat di sekte yang mampu melakukan apa yang telah dia lakukan. Padahal hari ini, Kuilang menggelengkan kepalanya dengan sedih, mengikuti. Kakak senior Guihu, mengapa kamu ada di sini? Zuo Fan bilang aku bisa mengikutinya kemana saja, jadi mendengarkannya itu dasar. Guihu berbicara tidak peduli. Yang lain tersenyum. Mereka saling mengenal setelah berhari-hari berkeliaran, masing-masing memiliki alasan sendiri untuk bertahan dengan Zuo Fan. Kuilang dan Yueling melakukannya untuk membalas budi dan tidak sedikit karena mereka merasa dia memiliki tawaran yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Taiying ada di sini untuk membalas dendam dari 3 tahun lalu dengan membantu Zuo Fan menghancurkan sekte dalam. Mengeluarkan daging dari mulut orang tua adalah cara terbaik untuk melakukannya. Dan benar saja, sekte dalam dipaksa untuk bertindak, mengirim cucu-cucu mereka untuk membuat kekacauan. Dari langkah busuk dan tidak terhormat ini, jelas bahwa daging mereka bukan satu-satunya yang dicuri, tetapi seluruh piring mereka juga. Taiying mungkin marah dengan pesta ini, tapi secara keseluruhan cukup senang. Raja Zuo Fan telah mencapai hal yang mustahil, membuat sekte dalam, yang telah bertahan selama ribuan tahun, goyah. Sementara yang paling sederhana dari 4, Guihu, adalah bagian dari kerumunan pemenang melalui tuannya, Grand Elder, tetapi memilih untuk tetap dengan Zuo Fan untuk satu alasan sederhana, untuk mempertajam dirinya. Tuannya memperingatkannya bahwa hanya dengan mengikuti orang yang teguh dia dapat memperbaiki hatinya sendiri. Yang lucunya, sekte itu sangat kekurangan. Ayah, tetap bersama, orang-orang itu masuk. Selain para tetua dan yang mulia, ada juga murid luar dan dalam. Kalian semua harus menguasai diri dan tidak jatuh karena ejekan mereka. Kui Gang dan Yuer datang dengan tatapan cemberut dan peringatan. Kuilang menyipitkan mata dan membentak. Ini terlalu berlebihan. Orang-orang tua itu pasti memanggil mereka untuk membuat kita terlihat buruk. Itulah masalah kami yang paling kecil. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang keji, mempermalukan kita dan memaksa tangan kita. Mereka mencari alasan untuk menyingkirkan kita. Seperti bagaimana mereka mengirim 2 elit itu untuk kita. Yueling memperingatkan dengan kilatan di matanya. Ganger benar, kita harus tetap tenang. Kuilang mendengus marah dan duduk kembali sementara 2 lainnya mengangguk. Yang Mulia Bai memperhatikan mereka berempat sambil menghela nafas saat dia berkata kepada Yang Mulia Qi. Apa gunanya semua ini? Zuo Fan menarik karpet dari bawah sekte dalam dengan trik yang ditempatkan dengan baik, menarik para murid dengan banyak sumber daya. Tapi sekarang, pihak lain telah menggunakan murid untuk menghancurkan martabat kantor tenaga kerja. Dan mengadakan pesta sekarang hanya akan memperburuk keadaan mereka. Pemimpin sekte berkata Zuo Fan adalah dalang, jadi mengapa dia membuat langkah bodoh ini? Aku akan memukulnya sekarang jika bukan karena perintah pemimpin sekte. Melihat kesombongan yang jelas pada orang-orang tua yang mengisi dengan biaya mereka dan orang-orang tua kantor tenaga kerja yang murung, Yang Mulia Qi tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat atau tidak. Para kru turun dengan kapal. Si bocah tidak lagi ingin mengacaukan sekte dalam dan sekarang dia bahkan ingin meminta maaf. Hati semua orang terbakar amarah tetapi mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan.
Venerable Qi menghela nafas. Mereka semua dipaksa datang atas perintah pemimpin sekte. Tidak ada seorang pun di sini yang tertarik mempermalukan diri mereka sendiri untuk bocah itu. Yang Mulia Bai menghela nafas. Sementara itu, di rumah nyaman Yang Mulia Si, tetua kedua dan tetua ketujuh mengenakan benang baru yang mewah yang cocok dengan senyum sombong mereka. Yang Mulia Si, akankah kita pergi bersama? Penatua kedua tertawa. Yang Mulia Si tersenyum. Kalian berdua adalah bintang pertunjukan hari ini. Saya tidak pernah bisa mengambil sorotan Anda. Yang Mulia Si terlalu baik. Dengan Anda menjadi pemimpin sekte dalam, bagaimana mungkin itu tidak termasuk Anda? Hahaha, tidak apa-apa. Bagaimana saya bisa menghadirinya jika pemimpin sekte juga tidak ada? Bukankah aku akan disebut sebagai pembenci yang lemah? Yang Mulia Si menyeringai. Penatua ketujuh merenung dan tertawa. Mendapatkan Yang Mulia Si untuk membantu kami dalam pertunjukan ini akan memberi mereka terlalu banyak kehormatan. Ayo, kita berdua sudah lebih dari cukup. Yang Mulia Si mengangguk, setuju dengan ide sesepuh ketujuh. Mereka tidak cukup baik untuk membuatku muncul. Penatua kedua berseru, benar, kita tidak bisa membiarkan mereka sombong dengan cara apapun. Tapi untuk berpikir mereka akan datang dengan perjamuan permintaan maaf. Saya masih berpikir kami menemui jalan buntu dengan kantor tenaga kerja, kata tetua ketujuh. Yang Mulia Si terkekeh, ini di luar prediksi saya juga, tetapi masuk akal. Zuofan adalah anak yang bijaksana dan tajam dan hanya melakukan ini demi Xie Wuyue. Dengan Xie Wuyue tidak dapat membantu, semua masalah menimpanya. Dengan kantor tenaga kerja menjadi rencana besar Xie Wuyue, jika itu gagal, dia akan jatuh. Berada di bawah begitu banyak tekanan memaksanya untuk menilai kembali situasi dan menunjukkan niat baiknya kepada kami, bahkan meminta maaf. Kita seharusnya tidak mengejeknya karena menjangkau. Tapi bahkan jika kita melakukannya, dia akan tersenyum lebih keras, membuat kita memukulnya lebih keras lagi. Hahaha, tetua kedua mengejek. Dua lainnya bergabung. Yang Mulia Si mengangguk. Tepat sekali, apakah dia benar-benar berpikir kita akan menyerah begitu saja setelah mengobrol sebentar? Kita akan menyerangnya begitu keras sehingga tidak ada yang tersisa darinya atau kantor tenaga kerja elit. Dan dia membawa ini pada dirinya sendiri juga. Petik 2. Yang Mulia Si, kami pasti akan membuat bocah itu tidak memiliki martabat untuk dibicarakan setelah ini. Dia bahkan mungkin akan bunuh diri, hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak dalam perjalanan ke perjamuan. Seringai licik Yang Mulia Si hanya tumbuh dan berkembang. 587. Di sebuah paviliun kuno, seorang gadis mondar-mandir dengan bosan dan menendang air ketika kebosanan menguasai dirinya. Tidak lain adalah salah satu pelaku yang merusak kantor tenaga kerja, Pang Yujuan. Demon yang mengunyahnya begitu dia kembali, meskipun dia tidak bisa berbuat banyak lagi, tidak dengan alasan yang baik dan para tetua di punggung mereka. Hanya tamparan di pergelangan tangan. Para iblis tidak ingin meledak dan menahan diri untuk tidak bersikap lebih keras, hanya menempatkan mereka pada tahanan rumah. Dalam kasus Yujuan, dia sangat bosan sehingga tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain menendang air. Adik perempuan Yujuan sangat halus dan elegan saat dia bermain di air. Yujuan berhenti di tengah tendangan dan mengejek. Apa lagi yang harus dilakukan? Sementara saya terjebak di rumah begitu lama, atau menjadi gila. Dengan kekeh, Qi Feng berjalan mendekat dan berbisik di telinganya. Dia menjadi bersemangat dalam sekejap. Kamu benar-benar membawa tombak kakekmu. Hehehe, kakek memberikannya padaku. Dia mengira ketiga orang tua itu akan melakukan hal seperti ini dan memberiku harta iblis kelas 7. Dan penusuk surga ini dapat menghancurkan penghalang apapun. Orang-orang tua mungkin telah memasangnya di sekitar area elit, tapi sekarang kita bisa keluar begitu saja. Qi Feng mengangkat alis puas. Yujuan pusing, melompat-lompat. Tunggu apa lagi? Mari kita hancurkan penghalang ini dan bersenang-senanglah. Hei, adik junior, aku belum selesai bicara. Kenapa terburu-buru? Qi Feng memotong antusiasmenya dengan menahannya saat matanya berkilauan. Dia menertawakan kebingungannya. Adik perempuan, kita tidak sedang jalan-jalan. Kakek memberiku penusuk surga dan sebuah misi. Ini bukan hanya untuk menghilangkan kebosanan ini, tetapi juga untuk melakukan sesuatu. Apa? Katakan padaku. Anda tahu kami seperti dua kacang polong, masalah Anda adalah masalah saya. Dia memukul dadanya dengan bangga. Qi Feng mengangguk dan tersenyum. Tidak ada yang sulit, kali ini lebih liar. Apakah Anda tahu mengapa orang-orang bodoh lama membuat kita terjebak di sini, atau mengapa mereka melarang para elit meninggalkan daerah itu? Petik 2. Mengapa? Mengedipkan matanya yang besar, Yujuan bertanya. Qi Feng menyeringai. Kamu tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. Setelah kami mengacaukan kantor tenaga kerja, mereka sekarang mengadakan jamuan permintaan maaf. Kedua kakek dan orang tua kami mewakili kami dalam menerima permintaan maaf.
Jika kita pergi juga, kita pasti akan mempermalukan dan mengejek mereka sampai mereka tidak bisa menahannya. Itu akan memberi kakek kita alasan untuk menghancurkan kantor tenaga kerja. Tetapi orang-orang tua yang bodoh ingin menghindarinya dengan cara apapun. Betulkah? Yu Juan tertawa setelah beberapa saat. Siapa sesepuh yang tidak punya tulang atau yang menjalankan kantor tenaga kerja itu? Dia dipukul pertama kali dan sekarang dia membalikkan pipi yang lain ke depan. Tidak mungkin orang seperti itu bisa menandingi yang mulia dan tetua sekte dalam taktik, hihihi. Chi Feng mengangguk. Saya mendengar yang memimpin kantor tenaga kerja hanyalah seorang murid. Tidak ada penatua atau yang terhormat yang akan menekuk lutut seperti ini. Dan pria itu bahkan ajudan pemimpin sekte, memaksa yang lain untuk mendengarkannya. Tapi saya yakin setelah aksi ini, tidak ada dari mereka yang akan memberinya perhatian. Pembantu, hihihi, dia hanya peduli pada elit namun dia mempercayakan tugas penting ini kepada seseorang di luar lingkarannya. Tidak mungkin seorang murid dapat menandingi para tetua dan yang terhormat, dan sekarang lihat dia, membungkuk untuk meminta maaf. Yu Juan terkikik dengan kilatan nakal di matanya. Kemudian dia meraih Chi Feng dan berlari keluar. Apa yang kita tunggu? Kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat ingin melihat murid pengecut mana yang menganggap dirinya begitu tinggi dan perkasa dan sekarang akan dipukuli. Chi Feng tersenyum bersama, bodoh tanpa keraguan. Dia pasti mendapat bantuan pemimpin sekte untuk memimpin pekerjaan ini dan sekarang dia dalam keadaan menyesal karena merusak pekerjaan itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah, hahaha. Yu Juan terkikik saat keduanya pergi ke penghalang. Wus, saat itu, pita putih ditembakkan ke kepala mereka. Mereka panik dan nyaris menghindarinya. Pita itu menghantam tebing seperti pedang, tepat saat seorang wanita lembut melayang di atasnya. Senyumnya cerah, tetapi matanya sangat dingin. Area elit disegel. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar, terutama kalian berdua. Apakah kamu sudah lupa? Oh, itu kakak perempuan Bai Lian. Dan di sini saya pikir itu seseorang yang penting. Yu Juan mengejek. Sama seperti bagaimana Yang Mulia Bai tidak bisa menangani kakek kami, Anda juga tidak bisa menyentuh kami. Bai Lian berkata, kakek mungkin seorang yang terhormat dan tidak senang dengan beberapa orang, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak datang ke sini untuk menyelesaikan dendam, tetapi untuk menegakkan aturan. Chi Feng mengacungkan jempolnya. Saya mengagumi tugas sipil kakak perempuan senior. Itu sebabnya aku menyukaimu. Tapi sebaiknya Anda menutup mata hari ini. Kami berkultivasi sama dan Yu Juan berada di Radiant Stage lapisan keempat. Dengan 2 lawan 1, kakak perempuan tidak bisa menangani kita berdua. Yah, apakah kamu tidak percaya diri? Alisnya yang halus melengkung mengejek. Chi Feng, kamu belum pernah mengalahkanku. Kapan kamu menjadi begitu sombong? Hahaha, Chi Feng tertawa. Kakak perempuan, itu karena kekagumanku yang tak ada habisnya dan tak terbantahkan padamu. Tapi sekarang aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, aku tidak bisa bersikap mudah padamu lagi. Jadi maksudmu kamu selalu menahan diri. Kenapa lagi? Anda pikir seseorang yang luas seperti Anda bisa menandingi saya? Chi Feng mencibir. Bai Lian mengangguk. Kalau begitu biarkan aku melihat dari apa dirimu sebenarnya. Bai Lian menembak keduanya saat pita putih terbang di tangannya. Yuan Qi yang besar membuat pasangan itu tegang dan menghindar. Boom, yang tertinggal adalah kawah sedalam belasan meter yang merusak tempat itu. Chi Feng terkejut sementara Yu Juan memucat. Dia bisa memasang front yang tangguh semaunya, tapi dia tahu betul bahwa Bai Lian sekuat dia. Meskipun dia tidak pernah melawannya sampai sekarang, dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukan itu, kemenangan tidak pasti. Alih-alih memilih untuk menunggu waktu pada saat yang tepat untuk menghabisinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa waktunya adalah sekarang. Badai api. Melihat ratusan pita datang ke arah mereka lagi, Chi Feng menggesek dengan 2 jarinya dan lautan api meledak ke depan. Yu Juan juga harus bekerja, menyatukan kedua telapak tangannya dan melepaskan tornado ke lautan api untuk memperkuat kekuatannya. Meskipun lebih lemah, keduanya cocok dalam keterampilan dan meningkatkan kekuatan gerakan Chi Feng sebesar 40%. Pelukan angin bulan, teriak Yu Juan lagi. Pada titik ini, Bai Lian menjadi serius. Ratusan pita melesat seperti meteor, menyerap api dan angin, lalu menabrak pasangan itu. Hujan meteor. Merasakan kekuatan besar pada mereka, keduanya terkejut. Bahkan wanita mampu melakukan hal yang luar biasa. Tapi kemudian angin sepoi-sepoi yang sejuk membuat meteor-meteor itu meledak sebelum sempat mengenainya, dan akhirnya jatuh ke tanah. Rerumputan layu dan bumi menjadi hitam. 588. Hujan asam, Lucie. Bai Lian berteriak. Sebuah tawa datang. Adik perempuan Bai Lian, mari kita santai saja agar kita bisa bertemu lagi. Kedua junior hanya keluar untuk mencari udara segar. Apa salahnya? Wus, seorang pemuda berbaju hijau melayang turun, senyumnya berubah, dan kekuatannya bahkan membuat Bai Lian mundur 5 langkah.
Dia menjadi lebih kuat. Bai Lian menyipitkan mata. Qi Feng sangat gembira. Kakak senior Lucie, kamu keluar dari pengasingan. Waktu yang tepat. Hahaha, aku sudah keluar untuk sementara waktu sekarang dan aku hanya di sini sekarang untuk membantu. Lucie mencibir. Lakukan tugasmu dan aku akan menangani tugasku. Dan itu untuk mengeluarkanmu dari sini. Qi Feng menggelengkan kepalanya. Hahaha, kakak senior Lucie adalah murid berharga yang mulia sih. Kita berada di pihak yang sama. Lucie mengangguk dan menoleh ke Bai Lian yang dingin. Adik perempuan, dengan saya di lapisan 9 Radiant Stage dan Anda berada di 8, tidak mungkin Anda bisa menang. Saya bukan orang yang lunak dalam serangan saya tetapi untuk menghormati yang mulia Bai, saya harap Anda tidak akan melawan saya dan akan membiarkan mereka pergi. Sementara masing-masing dari mereka memiliki pukulan besar di belakang mereka, tidak ada yang ingin mengambil sesuatu terlalu jauh. Sebagai murid, menimbulkan kemarahan seorang tetua atau yang terhormat, bahkan ketika di bawah perlindungan pemimpin sekte, mereka masih akan menanggung akibatnya. Aturan sekte yang menyatakan mereka tidak bisa membunuh murid mungkin melindungi mereka jika mereka mengejar beberapa murid yang bukan siapa-siapa. Sementara membunuh kerabat yang berharga dari beberapa tetua akan meninggalkan mereka tanpa tempat untuk bersembunyi. Yang tersisa untuk dilakukan melawan orang gila yang bertekad menjatuhkanmu adalah menyerah dan mati. Dikatakan demikian, sementara semua elit biadab dan kejam, mereka tahu kapan harus berhenti. Seperti sekarang misalnya, Lucie memiliki yang mulia Si di belakangnya, tetapi membunuh cucu yang mulia Bai akan membuat perlindungan yang mulia Si tidak berguna. Bai Lian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Lucie, ketiga yang mulia telah meminta kami untuk berpatroli di penghalang dan menghentikan siapapun yang keluar darinya. Anda cukup mengenal saya untuk mengetahui bahwa saya tidak akan berhenti hanya karena beberapa patah kata. Hahaha, benar. Lucie tertawa kecil. Aku akan membiarkan yang ini pergi jika itu lain waktu, tapi oh well. Mata Lucie mengeras dan dia menembakkan angin puyuh hijau ke arah Bai Lian. Tekanan itu membuatnya terengah-engah, terlebih lagi ketika asam di dalamnya bahkan bisa melelehkan tulangnya. Aroma pedas menyebarkan bau busuknya kemana-mana. Bai Lian tersendat 3 langkah, menemui jalan buntu. Dia tahu Lucie akan tenang atau dia akan menyerang dengan sesuatu yang tidak bisa dia atasi, bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Lucie ingin dia tersesat. Jika kamu bahkan tidak bisa menghentikan ini, enyahlah. Bai Lian merasa lebih murung, hanya serangan pertama ini yang menunjukkan kesenjangan antara level mereka. Lucie mencibir padanya dengan susah payah, ejekan itu membuat Bai Lian marah. Lucie, kedatanganmu tidak akan mengubah apapun. Teriakan itu mengumumkan kedatangan cahaya kuning yang menembak dari tanah, bertemu dengan angin puyuh hijau dan menyebarkannya. Kanopi bumi, retakan. Lucie didorong mundur 2 langkah dengan wajah gelap. Wus, seorang pemuda abu-abu dengan fitur tajam, mata biru, hidung runcing dan bibir tebal, serta telinga besar, berdiri di samping Bai Lian. Suasana hati 3 lainnya tenggelam. Lucie menggertakkan giginya. Qi Changlong, kamu keluar juga. Tepat pada waktunya juga. Siapa lagi yang bisa menghentikan kecenderungan membunuhmu, Lucie? Qi Changlong mendengus dan menggonggong pada pasangan itu. Kalian berdua, aku tahu apa yang telah kamu lakukan dan Demon Yin memperingatkanku bahwa kamu akan merencanakan sesuatu. Anda tidak akan bisa menyentuh kantor tenaga kerja lagi. Petik 2. Kata-kata besar untuk seseorang yang sendirian. Anda tidak bisa menghentikan kita semua. Lucie melotot. Qi Changlong, ini saatnya aku mengambil gelar elit terbaik darimu, di sini dan sekarang. Qi Changlong mengejek. Lucie, kamu sudah mengejarnya untuk sementara waktu sekarang, sayang sekali kamu tidak akan pernah memilikinya. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Anda tidak cocok untuk saya setelah pengasingan saya. Aku akan mengambil gelar elit terbaik itu dan setelah Double Dragon Gathering, aku akan menjadi penerus pemimpin sekte. Silakan dan coba. Qi Changlong mendengus. Keduanya berselisih, siap menyerang kapan saja. Qi Feng dan Yu Juan tegang. Ini adalah pertarungan untuk menyelesaikan pemimpin sekte berikutnya. Lucie selalu selangkah lebih pendek untuk mengalahkan Qi Changlong tetapi selalu bekerja keras untuk mengatasi celah kecil ini. Keduanya berakhir sebagai pendukung Lucie, beri dia neraka, kakak senior. Kemudian mereka berpikir lebih baik. Tunggu, kita harus mempermalukan buruh, tidak bergabung dengan hiruk-pikuk ini. Kakak senior Lucie, mungkin kamu harus mencari cara untuk mengeluarkan kami terlebih dahulu. Qi Feng memulai. Ledakan keras yang memotongnya adalah jawaban baginya saat penghalang di atas mereka bergetar dan pecah, saat sinar matahari yang cerah menyinari 5 elit. Mata berkedut, permusuhan kelimanya segera berhenti. Seseorang memecahkan penghalang. Suara mendesing. Sesosok kurus datang ketika mereka masih belum sadar. Maafkan aku, tapi bisakah kamu mengarahkanku ke arah Qi Feng dan Pang Yujuan?
Setelah putaran mata berkedut, mereka melihat pria ceroboh dengan pakaian lusuh, membawa sapu dan tersenyum ramah. Siapa kamu? Bai Lian menilai dia, tapi yang dia dapatkan hanyalah getaran Radiant Stage lapisan pertama dan itu membuatnya rileks. Pria itu menggaruk hidungnya. Hahaha, oh di mana sopan santunku? Saya bos kantor tenaga kerja, Zuo Fan. Anda bisa memanggil saya pekerja paling keren dan terbaik yang pernah dilihat oleh sekte penipu setan, Steward Zuo. Kami mengadakan perjamuan permintaan maaf, Anda tahu. Dengan tetua ketujuh dan kedua sudah hadir, bagaimana kita bisa melewatkan bintang pertunjukan, Qi Feng dan Yu Juan? Hahaha, pesta tidak akan pernah mencapai puncaknya tanpa mereka. Petik 2. Jadi kamu sampah Zuo Fan yang busuk itu. Apakah Anda tidak mendapatkan wajah Anda ditampar cukup keras sehingga Anda berpikir untuk mengarahkan pipi yang lain ke depan? Yu Juan mengejek, Yang Mulia yang membimbing takut kita akan membuat keributan di perjamuan dan membuat kita terjebak di sini. Tapi kau, baru saja masuk. Hahaha, kau datang tepat ke pangkuanku. Kamu benar-benar telah membuka mataku juga. Qi Feng masuk. Zuo Fan balas tersenyum. Kuanggap kalian berdua anak nakal. Dan bagaimana jika iya? Apakah Anda akan membenturkan kepala Anda dan memohon agar Anda benar-benar pergi ke tempat pembuangan itu lagi dan memukul Anda lagi? Pang Yu Juan mencibir. Qi Feng tertawa di sampingnya. Zuo Fan menyeringai. Oh, kamu salah paham. Perjamuan permintaan maaf ini khusus untuk tetua kedua dan ketujuh. Bukankah itu sama? Mereka adalah kakek kami dan kami adalah bintang utama di sini. Yu Juan menjulurkan dagunya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oh tidak, kamu benar-benar salah paham. Kami meminta maaf kepada para tetua saja. Karena, Anda tahu, cucu-cucu mereka yang berharga akan mati di tangan saya. Mata Zuo Fan berkilat buas, wajahnya mengeras saat dia melihat mangsanya dengan seringai. 589. Gelombang yang mendominasi menyapu semua orang, seperti haus darah yang membeku, seperti banjir tanpa akhir yang datang untuk menenggelamkan mereka, seperti dunia yang runtuh menimpa mereka. Hati mereka dilanda ketidakpercayaan total pada tampilan ini. Beberapa pekerja Radiant Stage yang baru saja melepaskan aura yang lebih buas daripada tuan mereka. Siapa orang ini? Semakin mereka menatap mata Zuo Fan, semakin buruk perasaan mereka, seperti menghadapi ahli Radiant Stage puncak. Zuo Fan, kalian berdua pekerja kotor akan berani datang ke daerah elit. Banyak bunuh diri. Qi Feng mengancam sambil menghindar 2 langkah. Raungannya memiliki nada dan sikap yang sama, namun bahkan orang buta pun tahu bahwa dia sedang melarikan diri. Kenapa lagi dia membuang waktu untuk mengoceh daripada langsung berkelahi? Monolog hanya memperkuat kepengecutannya, semua kulit dan tidak ada gigitan. Bos sejati di wilayahnya tidak akan hanya berdiri dan menyerang sekaligus. Selama ini, Zuo Fan memiliki senyum kecil yang menyeramkan di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan sangat kecewa. Semuanya terhenti, tanpa ada yang menggerakkan otot. Apa-apaan? Wilayah siapa ini lagi? Di dekat puncak Radiant Stage, para ahli hanya berdiri, bukannya menyerang kultivator tahap Radiant yang baru. Namun orang-orang yang terkena banjir haus darah merasa itu benar-benar tepat. Naluri mereka berteriak pada mereka bahwa orang ini bukan penurut. Qi Feng bereaksi paling buruk dari mereka semua. Dia berkeringat seperti babi dari getaran menakutkan yang dia dapatkan, yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Guihu. Kekuatan Guihu tidak terfokus, sementara orang ini melepaskan semuanya dengan bebas. Setelah melawan Guihu dan bertemu Zuo Fan, Qi Feng belajar arti dari dunia yang terpisah. Jika Guihu hanyalah anak anjing serigala, orang ini adalah iblis yang telah melewati ribuan ladang pembantaian. Sudah jelas sekarang bahwa anak ini bukanlah ajudan pemimpin sekte tanpa alasan. Hati Qi Feng berantakan. Zuo Fan menyeringai ketika dia melihat mereka. Kalian berdua membuat keributan beberapa hari yang lalu di kantor tenaga kerja dan bahkan mengatakan itu adalah tantangan kantor tenaga kerja. Terus, apakah kamu tidak meminta maaf untuk itu? Yu Juan meneriakkan landasan moralnya yang tinggi, bahkan saat dia bergerak sangat lambat di belakang Qi Feng. Zuo Fan mengangguk. Benar, aku mengakui semuanya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, itu tidak penting. Hahaha, karena Anda menyatakan bahwa para pekerja tidak menghormati atasan mereka, di sini saya tidak menghormati Anda semua. Menurut aturan sekte, ketika status rendah bertarung dengan murid lain yang statusnya lebih tinggi, hukuman mati tidak dilakukan. Jadi, apakah Anda mendatangi saya sekaligus atau satu persatu? Zuo Fan menatap pasangan itu, memegang sapu di atas bahunya. Namun mata itu mendorong ketakutan ke dalam hati keduanya. Selain kultivasi Fresh Radiant Stage, haus darah yang kental itu adalah tanda terang-terangan tentang apa yang akan terjadi. Zuo Fan, mungkin ada aturan seperti itu, tapi karena itu di luar kompetisi apapun, mereka bisa menolak tantanganmu. Dan karena Anda telah masuk ke area elit, Anda telah melanggar aturan. Andalah yang memiliki beberapa jawaban untuk dilakukan.
Lu Xie berteriak. Zuo Fan mengangkat alis dan menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak bisa memastikan kemampuan Zuo Fan, dia mencoba melindungi pasangan itu. Dengan mengatakan ini, dia sebenarnya menyinggung bahwa Zuo Fan harus melawan seluruh area elit. Ayo bertarung jika kamu mau, tetapi bisakah kamu membawa kita semua? Akankah Zuo Fan gemetar karena beberapa penipuan? Zuo Fan memasang senyumnya yang paling merendahkan dan merendahkan saat dia mengejek mereka. Berhenti menggonggong dan bertarung. Apakah tidak ada lebih banyak dari Anda? Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab penuh, karena kali ini itu adalah kebenarannya. Hajingan sombong. Wajah mereka bergetar karena kesal dan komentar ini membuat mereka semua melihatnya sebagai musuh, bahkan pertempuran sebelumnya pun berhenti. Kami tidak peduli tentang keduanya, tetapi beraninya kamu datang untuk menantang area elit. Untuk apa Anda menganggap kami kotoran? Meskipun dia aneh, Qi Changlong dan Bai Lian memandang Zuo Fan dengan permusuhan. Lu Xie tersenyum puas, orang bodoh telah menggali kuburnya sendiri dengan menantang semua orang. Tidak peduli seberapa aneh dia, tidak ada kultivator Radiant Stage baru yang bisa menghadapi semua elit. Dan ketika para pekerja bodoh itu mendengar hal ini, mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini. Hahaha, dua burung dengan satu batu. Lu Xie terkekeh dalam delusinya saat matanya bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan. Pasangan itu sekarang memiliki bahu yang baik untuk bersandar dan menumpahkan semua ketakutan mereka. Wus, apa yang terjadi selanjutnya adalah puluhan orang dengan pakaian mewah yang mengelilingi tempat kejadian. Salah satu dari mereka menangkupkan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Senior, orang ini baru saja menghancurkan penghalang area elit. Kami baru saja akan menangkapnya tapi dia bergerak terlalu cepat. Terima kasih senior karena menahannya." Menghancurkan penghalang sekte bukanlah bagaimana kamu menantang seorang senior. Lu Xie menyeringai setelah menemukan kelemahan Zuo Fan. Bahkan jika kami membunuhmu sekarang, pemimpin sekte tidak dapat menyentuh kami. Zuo Fan melihatnya dan tertawa. Benar, jika kamu bisa membunuhku. Hahaha, bukan aku, tapi kita. Lu Xie mengambil tanggung jawab untuk berbagi tanggung jawab ini dengan semua orang yang hadir. Di satu sisi dia akan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan master untuknya, untuk mengancam pemimpin sekte dan di sisi lain, dia akan lolos begitu saja. Jangan hanya berdiri di sana, serang. Tangkap dia hidup atau mati. Para pendatang baru yang tidak sadar mematuhinya tanpa menebak-nebak motivasinya atau fakta bahwa dia menggunakannya. Apa gunanya menumpahkan darah ajudan pemimpin sekte? Lu Xie tahu semuanya dengan baik dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan kotor. Zuo Fan mendengus dan sapunya bergeser. Aku bilang aku datang untuk menantang daerah elit, jadi kalian semua datang sekaligus. Mengirim beberapa orang bukan siapa-siapa bahkan tidak akan membuatku berkeringat. Wus, sapuan sapu saja, yang tercakup dalam cahaya merah tentu saja, membuat ruang bersiul. Kemudian datang dentuman. Lusinan ahli Radiant Stage merasa seolah-olah ada sesuatu yang terbanting di dada mereka dan batuk darah saat mereka terlempar ke udara. Mereka segera melakukan kontak intim dengan trotoar, mendarat dengan dingin. Itu terjadi begitu cepat, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka dipukuli. Enam utama tersentak kaget pada pertunjukan kekuatan Zuo Fan yang keterlaluan. Puluhan ahli Radiant Stage dikalahkan dalam satu pukulan. Tidak mungkin. Bagaimana dia hanya seorang kultivator Radiant Stage yang baru? Pasangan itu mulai menggigil di mana-mana, tidak percaya bahwa kantor tenaga kerja yang tidak berharga akan menyembunyikan monster seperti itu. Lutut mereka melunak dan mereka merosot ke tanah. Zuo Fan menatap keduanya dengan senyum menyeramkan. Kamu datang ke wilayahku untuk menyakiti dan membunuh rekan-rekan muridku. Hari ini saya akan membuat Anda membayar dengan membawa kepala Anda yang tidak berharga bersama saya. Zuo Fan menembak untuk keduanya, auranya yang luar biasa menghentikan mereka bahkan untuk mengambil sikap. Seperti rusa di lampu depan, pikiran mereka kosong, lupa bahwa mereka memiliki sepasang kaki yang bagus untuk berlari. Tunggu, mereka elit seperti kita. Kamu tidak bisa menyakiti mereka. Rasa kewajiban Qi Changlong muncul saat dia mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Zuo Fan dan menyerang dengan mengirimkan cahaya kuning dari telapak tangannya. Itu memiliki kekerasan batu dan kekuatan bumi. Dan Zuo Fan menanganinya dengan sapuan sapu, menghancurkan cahaya itu dan mengenai dada Qi Changlong. Puff, Qi Changlong batuk darah dan pucat. 590. Wus. Ratusan pita datang ke Zuo Fan dan dia membalas dengan sapuan lain saat dia pergi ke target aslinya. Dia bahkan tidak melirik penyerang itu. Sapuannya mengirim kekuatan isap yang membuat semua pita terperangkap di rawa, tidak bisa lepas. Pada saat itu, sapunya ditutupi pita. Zuo Fan menjentikkan dan mengirim gelombang kejut yang kuat melalui mereka kembali ke Bai Lian, mengirimnya terbang. Seperti Qi Changlong sebelumnya, dia juga batuk darah dan memucat. Zuo Fan memutar pergelangan tangannya dan pitanya terlepas saat dia melesat menuju buruannya. Tidak sekalipun serangan itu membuatnya berhenti.
Bai Lian kewalahan dengan betapa tidak bergunanya perasaannya. Daerah elit memujinya sebagai salah satu yang kuat, tetapi kenyataan menunjukkan akan selalu ada seseorang di luar sana yang lebih kuat darinya. Bagaimana dia begitu kuat, tak satu pun dari kita yang bisa menandinginya. Lu Xie tercengang, pekerja ini mungkin terlalu mengerikan. Pasangan beruntung itu bergidik ketika mereka mundur ke belakang sambil memohon. Kakak senior Lu Xie, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, aku akan menggunakan racun untuk menghentikannya saat kamu lari. Lu Xie juga terkejut tetapi yakin dengan seni racunnya. Racun adalah jalan yang buruk untuk dilalui, tetapi bukan tanpa keuntungannya, itu unggul dalam menginfeksi inti seseorang. Kamu mungkin memiliki yuan qi yang besar dan tubuh yang tangguh, tetapi racun tetap akan menghancurkanmu. Lu Xie berteriak, naga racun. Angin hijau berubah menjadi naga saat menuju Zuo Fan. Bau menjijikkan yang berasal darinya akan membuat pikiran siapapun tidak fokus. Qi Feng sangat gembira saat dia mengambil Yujuan dan melarikan diri. Lu Xie menyeringai. Hehehe, mari kita lihat kamu melawan sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh, aneh. Siapapun yang pernah menyentuhnya telah mati. Bahkan jika kamu bisa mengatasinya, setidaknya itu akan memberi mereka waktu. Retakan. Dengan suara keras, Zuo Fan menghancurkan naga itu dengan sapu lagi. Itu tidak memperlambat Zuo Fan sama sekali karena energi hitam menutupi tubuhnya seperti iblis sejati. Racun itu tersedot ke dalam kegelapan dan serangan itu dinetralkan dalam sekejap. Lu Xie terikat lidah karena seninya yang berharga menjadi tidak berharga. Krut, orang aneh ini tak terkalahkan dalam segala hal. Jadilah anjing yang baik dan enyahlah. Zuo Fan menghajar wajahnya dan menyingkir. Puff, dia melakukan persis seperti yang dilakukan orang lain sejauh ini, batuk darah dan menjadi pucat. Meskipun matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam. Bagaimana? Angin kencang mendorong Qi Feng dari belakang, seperti kematian telah menguncinya. Dia melihat Zuo Fan tepat di belakangnya, membawa senyum menyeramkan yang membekukan darahnya. Dia memaksa dirinya untuk bertindak dan menunjuk dengan dua jari. Lautan api yang besar untuk Zuo Fan dan Yujuan membantu dengan menambahkan angin ke dalam campuran. Meskipun melawan Zuo Fan, mereka mungkin juga tidak akan mencobanya. Zuo Fan bahkan tidak membutuhkan seni bela diri untuk menghadapi mereka. Hanya sapuan yang diperlukan untuk memadamkan api. Gelombang kejut sapuan menghantam dada pasangan itu sampai mereka batuk darah lagi dan lagi. Meridian mereka terbakar karena rasa sakit, tidak mampu menggunakan yuan qi lagi. Zuo Fan memastikan itu. Retakan. Serangan Zuo Fan akhirnya berhenti, tepat di depan mereka, menahan mereka dengan kekeknya, dewa yang mengejek semut-semut yang tidak penting ini. Bagi keduanya, Zuo Fan tampak seperti iblis yang terbuat dari daging. Begitu banyak ahli mencoba menghentikan monster ini, tetapi semuanya gagal. Qi Changlong, Bai Lian, Lu Xie, Qi Feng dan Yujuan menyerang pada saat yang sama namun bahkan tidak menghentikannya. Kekuatan Zuo Fan melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh jiwa mereka yang terbatas. Hanya dalam sekejap, semua elit berbaring dikalahkan, dari keterkejutan dan kekuatan yang tak terkendali. Itu seperti mereka bertarung dengan seorang tetua atau yang terhormat. Benar, pemimpin sekte mempercayakannya dengan elit labor office. Itu adalah tugas yang diperuntukkan bagi para tetua dan yang mulia. Itu membuktikan dia bukan murid belaka. Dan kami baru saja menendang sarang lebah dengan bermain-main dengannya. Dia punya kekuatan sesepuh namun masih seorang murid. Pemimpin sekte benar-benar melakukannya kali ini. Qi Feng mengerti semuanya di ambang kematian dan mulai menangis. Yujuan terlalu takut untuk mengintip dan hanya gemetar. Zuo Fan menyeringai. Apa yang Anda katakan di kantor tenaga kerja, bahwa para pekerja mengambil keuntungan dari Anda dan menantang Anda. Hahaha, nah di sini saya menantang Anda juga, puas. Senang, isi. Kakak, kami minta maaf. Qi Feng meraung seperti bayi. Bro, kamu di bawah, seorang buruh, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan aturan sekte, Anda dapat membunuh dan menantang siapapun dan tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Itu benar-benar curang. Semua orang menggemakan kesedihannya dengan anggukan. Menyembunyikan dirinya di kantor tenaga kerja dengan kekuatan itu. Berapa banyak yang mati di tangannya sampai sekarang? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hahaha, betapa tidak adilnya jika Anda memiliki gunung di belakang Anda, para tetua dan yang mulia. Anda pikir saya tidak punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan selain menipu Anda, dan membuat begitu banyak musuh. Petik 2. Ya, pelayan Zuo adalah murid baru dan sendirian, jadi mengapa kamu harus membuat musuh? Biarkan aku pergi dan tetua kedua, kakek, akan berutang padamu. Menangkap petunjuk dalam kata-kata Zuo Fan, Qi Feng memamerkan statusnya. Yujuan melakukan hal yang sama. Kakekku, tetua ketujuh, akan berutang padamu juga dan akan meninggalkanmu sendirian.
Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tolong lepaskan kami. Keduanya memohon, meskipun Zuo Fan tersenyum. Kamu seharusnya menyadari ini sejak awal. Sekarang sudah terlambat untuk memperbaikinya. Mengapa? Tanya keduanya. Zuo Fan berkata, seorang pembunuh harus membayar dengan koin yang sama. Anda datang ke kantor tenaga kerja untuk membunuh dan menyakiti orang-orang saya. Apa yang akan terjadi pada nama saya jika saya kembali kepada mereka dengan tangan kosong? Kau melakukannya untuk para pekerja busuk itu. Menyinggung kakek kita hanya untuk itu. Chi Feng menangis, mengancam lagi. Zuo Fan, apakah kamu akan meminta para tetua memburumu untuk sekelompok orang rendahan? Zuo Fan mengangkat alis mengejek. Mengancam saya, bukan. Hahaha, ya orang-orang rendahan itu tidak berharga sepeser pun, tapi reputasiku bernilai gunung. Selain itu, kalian mencuri sesuatu dari saya dan sudah saatnya Anda mengembalikannya. Petik 2. Apa? Yu Juan tergagap. Zuo Fan menyeringai. Martabat dan dasar. Kalian anak-anak nakal menggunakan waktu saya pergi untuk merampok pekerja saya dari martabat mereka, dari yayasan mereka. Tanpa itu, kantor tenaga kerja tidak akan pernah berdiri tegak di sekte tersebut. Lihat, aku tidak punya pilihan. Sekarang Anda dapat melanjutkan dengan ketenangan pikiran. Zuo Fan menginjak leher Chi Feng, mencipratkan darah kemana-mana. Mata Chi Feng melotot kaget karena kekejaman Zuo Fan. Atau mungkin tercengang bahwa ada seseorang di sekte perencana iblis yang akan membunuhnya meskipun mengetahui tentang kakeknya. Yu Juan memekik di samping kepala Chi Feng. Zuo Fan mengiriminya pandangan kesal. Berisik, dia mengulangi tindakan itu dengannya kali ini dan jeritannya terputus, yang tersisa hanyalah tatapan ngeri di matanya.